Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan materi dari statistika keuangan 1 tentang angka indeks. Kemarin kita sampai di contoh soal 2. Nah, kali ini kita akan lanjutkan di soal berikutnya, yaitu contoh soal 3 dengan model seperti ini. Saya akan bacakan, jadi simak baik-baik ya. Data rata-rata perdagangan beberapa hasil pertanian di Jakarta dari tahun 2014 sampai dengan 2019 disajikan dalam tabel sebagai berikut ya. Terdiri ada jenis pertanian, ada beras, ada jagung kuning, ada kacang kedelai, ada kacang hijau, kacang tanah, ketela pohon, ketela rambat, dan kentang ya. Untuk beras 2014 adalah 66.368, 2015 67.337, 2016 81.522, 2017 100.209, 2018 101.382, 2019 111 183. Untuk jagung kuning 34877, 2015 39829, 45850, 50.000, 62.740, 66208. Kacang kedelai 110505, 116458, 121542, 115052, 114800, 125733. Kemudian kacang hijau ada 111 528, 111063, 127108, 128750, 163042, 192771. Untuk kacang tanah 161243, 198271, 209542, 200.000. Kemudian 228792, 223250. Kemudian untuk ketela pohon ada 15433, 13853, 20538, 26944, 26079, 24311. Kemudian untuk ketela rambat ya 22033, 22273, 29831, 36698, 35688, 35131. Terakhir untuk kentang adalah 46984, 55110, 85183. Kemudian 82404, kemudian 93713, kemudian 121920 ya. Maka kita diminta untuk menghitung indeks harga beras pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan waktu dasarnya adalah 2014. Jadi kita akan hitung yang beras di 17, 18 dan 19 indeksnya berapa dengan tahun dasarnya adalah 2014. Maka kalau kita aplikan dalam jawaban, maka jawabannya adalah untuk tahun 2017 itu diambil 10209 dibagi 66368 dikali 100%, yaitu adalah 150,99%. Tahun 2018 101.382 dibagi 66368 kali 100%, yaitu 152,67%. 2019 ada 111.183 dibagi dengan 66368 kali 100%, dapatlah 167,52%. Maka kesimpulannya adalah, jadi dibandingkan dengan harga beras tahun 2014, harga beras tahun 2017 naik sebesar 50,99%. Pada tahun 2018 naik menjadi 52,76%. Ya, ini sorry ada kebalik ya. Nanti silakan diralat. Ini harusnya yang benar adalah 52,67 ya, sesuai ini ya. 52,67 ini kayaknya saya salah ketik, kebalik ketiknya. Ini harusnya 52,67, silakan diralat. 52,67 bukan ini, 52,67. Kemudian tahun 2019 nya jadi 67,52%.
ya. Jadi begini kesimpulannya untuk jawaban dari soal 3. Baik, kita lanjut. Nah, beberapa hal penting tentang indeks harga. Yang pertama itu adalah tahun pemilihan dari tahun dasarnya itu, ya. Tahun dasar sebaiknya itu tidak jauh jaraknya dari periode saat ini atau current period, ya. Jadi biasanya perbandingannya untuk pemilihan tahun dasar itu tidak jauh-jauh. Makanya biasanya kalau kita menghitung time series data, ya, time series data itu biasanya mereka melakukan perbandingan antara perbandingan saat ini dengan tahun sebelumnya, ya, biasa seperti itu. Kalau indeks kan dia tahun dasarnya patokannya tetap di paling awal ataupun yang berdasarkan dari soal permintaannya seperti apa, mana tahun dasarnya yang dipergunakan, ya. Tapi kalau di time series data itu tahun dasarnya adalah tahun sebelumnya yang biasa sering digunakan kalau data untuk perhitungan yang model kayak kita memperlihatkan pertumbuhan dari penjualan misalkan. Kalau di akuntansi, ya, kalau kita bicara tentang keuangan, ya, itu biasanya kita bisa melihat perbandingan yang seperti ini itu fokusnya di pertumbuhan penjualan misalkan, atau pertumbuhan laba yang biasa suka dianalisis di dalam sebuah penelitian skripsi, itu biasanya menggunakan itu. Kalau bukan penelitian pertumbuhan penjualan, bisa juga pertumbuhan laba yang biasa sering digunakan untuk menggunakan yang model seperti ini, ya. Kemudian tahun dasarnya sebaiknya dilakukan penyesuaian atau pembaruan secara teratur, ya. Ini adalah konsep dari pemilihan tahun dasar yang tepat, ya. Kemudian perubahan kualitas. Asumsi dasar dari indeks harga itu adalah harga dihitung untuk komoditas yang sama pada setiap periode, ya. Kemudian perbaikan kualitasnya harus secara substansial akan berakibatkan pada meningkatnya harga sebuah produk. Jadi kalau perbaikan kualitasnya itu benar-benar nampak, ya, benar-benar jelas secara substansial ini, maka nanti harganya juga akan langsung meningkat, ya. Jadi kelihatan. Jadi memang ada pengaruh yang signifikan, ya. Lanjut. Beberapa hal penting juga terhadap indeks harga yaitu pemilihan dari komoditas. Jika banyaknya kelompok komoditas sangat besar, maka cukuplah dipilih kelompok yang dianggap mewakili, yaitu jadi kita akan menggunakan metode purposive sampling. Jadi ini kita menggunakannya pakai sampel, bukan pakai populasi. Nah, populasi dan sampel saya jelasin dulu, ya. Kalau populasi itu adalah generate semua data yang ada, ya. Misalkan data laki-laki dan perempuan di seluruh Indonesia. Nah, itu populasi, ya. Nah, kita bisa menggunakan sampel. Kalau kita mencontoh menggunakan sampel, bagaimana berapa banyak laki-laki dan perempuan itu di Kalimantan Barat, misalkan seperti itu, ya. Jadi kita tidak mengambil seluruh Indonesia. Kalau mengambil seluruh Indonesia kan manusia itu mempunyai keterbatasan. Jadi itulah sebabnya mengapa ada populasi dan mengapa ada sampel. Penelitian biasanya selalu berbasis pada populasi. Namun karena manusia yang meneliti, manusia itu memiliki yang namanya keterbatasan. Keterbatasan itu banyak hal, ya, bisa juga dalam keterbatasan kemampuan, ya, keterbatasan kemampuan. Kemudian keterbatasan dalam hal uang, ya. Kemudian kita mempunyai keterbatasan dalam jangkauan, ya. Ingat, seperti contoh kayak mencari tahu posisi laki-laki dan perempuan di Indonesia. Kalau kita menjangkau, kadang ada yang sampai, kadang ada yang tidak, ya. Tapi kalau cuma hanya Kalimantan Barat, mungkin saya masih bisa jangkau, ya. Jadi itu merupakan bagian dari keterbatasan, sehingga dipilihlah menggunakan sampel. Nah, teknik sampel ini banyak sekali yang sering digunakan. Cuman yang familiar, yang sangat familiar atau yang sangat populer, yang dipergunakan adalah yang ini, purposive sampling, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah dianggap ini mewakili, ya. Jadi menggunakan krite
ya. Yang sering dalam penelitian keuangan ataupun penelitian dalam akuntansi, ya, sering sekali menggunakan purposive sampling, ya. Saya belum pernah lihat langsung yang mereka menggunakan metode lain, jarang sekali, ya. Kalau yang keuangan biasanya lebih menggunakan yang purposive, ya. Enaknya keuangan itu adalah datanya biasa sudah tersedia, terutama untuk 3 tahun terakhir, ya. Tapi biasanya penelitian itu membutuhkan data sebanyak 5 tahun terakhir, ya. Paling sedikit adalah 5 tahun. Nah, Pak, bagaimana untuk menjaga data yang dimiliki untuk keuangan itu akan hanya 3 tahun terakhir kalau kamu pelajari di Bursa Efek Indonesia, ya. Saya tidak tahu apakah manajemen keuangan kalian sudah diajarin. Kalau di kelas saya di manajemen keuangan yang kelas malam itu saya mengajari bagaimana cara mereka untuk mengetahui laporan keuangan di Bursa Efek, ya. Jadi harusnya sudah kelihatan di situ, ya. Kan situ sangat banyak sekali perusahaan yang ada, ya. Kalau mengambil semua berarti pasti ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ya. Nah, cara untuk membuat supaya bisa untuk diteliti, maka kita akan menggunakan teknik sampel purposive. Kalau untuk teknik sampel yang lain saya pernah lihat, tapi lebih banyaknya itu bukan di keuangan atau akuntansi, ya. Jadi memang familiar itu adalah model purposive sampling, ya. Kemudian dalam indeks harga agregat, kelompok komoditas harus dikaji ulang dan direvisi secara teratur. Apakah kelompok yang dipilih itu mewakili seluruh kelompok atau tidak, ya. Jadi kalau dalam indeks harga agregat itu kelompok komoditinya biasa dikaji ulang secara terus-menerus dan direvisi secara periodikal. Jadi biar tahu ini update atau enggak, ya. Sama juga di Bursa Efek Indonesia itu juga selalu dikaji, ya. Selalu dikaji, selalu diberitahukan mana perusahaan yang sudah disuspend, mana perusahaan yang sudah di listing, ya. Kenapa perusahaan itu bisa disuspend? Perusahaan itu bisa disuspend karena akibat tidak melaporkan kewajibannya secara tepat waktu, ya. Jadi dia harus disuspend, ya. Biasanya itu bagi perusahaan-perusahaan yang terlambat menerbitkan laporan keuangan. Kalau di dalam Bursa Efek Indonesia dia kan wajib menerbitkan laporan keuangan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, yaitu laporan keuangan triwulan pertama, laporan keuangan triwulan kedua, laporan keuangan triwulan ketiga, dan laporan keuangan tahunan, dan disertai dengan yang namanya annual report. Nah, waktu mereka untuk membuat ini ya masing-masing hanyalah 3 bulan, ya. Yang paling penting itu adalah laporan tahunan, terutama yang sudah diaudit, ya, karena itu benar-benar butuh waktu dan pemeriksaan yang cukup, ya, karena auditor itu hanya dikasih jatah waktu 90 hari saja, ya. Karena kalau misalnya terlambat, jadi itu seperti ada kayak warning, ya, warning maupun peringatan maupun bisa denda, bahkan ujung-ujungnya bahkan bisa disuspend, ya. Jadi di Bursa Efek Indonesia sendiri juga sudah melakukan update, ya, sudah melakukan update dan selalu melakukan kajian kembali mana saja laporan keuangan perusahaan yang suka terlambat bahkan tidak melaporkan laporan keuangannya, ya. Jadi biasanya yang itu akan diberitahukan kepada publik bahwa perusahaan ini akan disuspend, ya. Bahkan biasa sering diberitakan, ya, akan diberitakan bahkan akan diberi denda atau sanksi kepada perusahaan tersebut akibat melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia, ya. Jadi di dalam Bursa Efek Indonesia pun sendiri pun itu mereka melakukan pengkajian ulang dan merevisi secara teratur booknya, ya. Mereka juga punya book, ya. Booknya itu yang kita gunakan untuk mengetahui mana-mana saja perusahaan yang aktif, mana-mana saja perusahaan tidak aktif, mana saja yang sudah delisting, mana saja yang sudah suspend. Bahkan tidak hanya mencakup tentang saham saja, obligasi juga mencakup, ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah indeks agregatif tidak tertimbang. Konsepnya adalah indeks agregatif tak tertimbang ini digunakan untuk unit-unit yang mempunyai satuan yang sama.
Indeks ini diperoleh untuk membagi hasil penjumlahan harga pada waktu yang bersangkutan dengan hasil penjumlahan harga pada waktu dasar. Nah, kelemahannya adalah satuan atau unit harga barang ini sangat mempengaruhi dari indeks harga. Kemudian tidak memperhitungkan kepentingan relatif barang-barang yang tercakup di dalam pembuatan indeks, ya. Makanya saya selalu bilang, ya, kalau membuat dalam penelitian skripsi di video pertama saya sudah memberitahukan bahwa hati-hati dalam memilih indeks, ya, karena indeks itu mempunyai celah, ya, ya. Di dalam skripsi itu kita sangat tidak diminta untuk memberikan celah, ya, apalagi sesuatu yang sifatnya untuk, jadi tidak diberikan celah benar-benar, ya. Jadi untuk supaya kita tahu, ya, di dalam skripsi kalau sampai gitu diberikan celah, maka itu akan bisa menimbulkan sesuatu yang namanya ambigu, ya. Nah, hal yang bersifatnya ambigu ini akan dipertanyakan, ya. Kalau kita tidak dapat mempertanggungjawabkannya, itu bisa tidak lulus, ya. Nah, jadi pemilihan data pun juga harus benar-benar itu dipelajari dengan seksama, ya. Jadi tidak asal-asalan saja, ya, supaya apa yang telah kita tulis itu dapat kita pertanggungjawabkan dengan benar, ya. Terutama indeks itu tidak mudah. Indeks itu kan memiliki faktor-faktor, ya. Jadi jikalau indeks itu kamu meneliti indeks dan ternyata ada celah, nah celah itu akan dipertanyakan. Ketika celah itu dipertanyakan, kamu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu ambil dan apa yang telah kamu tulis. Selama kamu mampu menjawab dan sama kamu dapat menjelaskan secara logis dan ilmiah, maka hal itu tidak akan ada masalah. Tapi yang akan jadi masalah ketika kamu tiba-tiba diketahui ada sebuah celah, namun kamu tidak dapat menjelaskan celah tersebut. Nah, itu yang bahaya, ya. Jadi makanya saya selalu tidak menyarankan untuk indeks, ya. Saya tidak menyarankan untuk indeks, tapi kalau mempunyai kemampuan, ya, silakan coba, ya. Apalagi kamu yang mempunyai masalah pride yang tinggi, ya, itu silakan saja, ya. Silakan saja untuk menggunakan indeks, ya. Kalau saya hanya menyarankan bagi siapa saja yang mampu, ya. Saya tidak menyarankan bagi orang yang tidak mampu. Kalau orang itu hanya mampu subsektor, ya subsektorlah yang diteliti. Kalau orang itu mampu sektorlah yang diteliti. Kalau orang itu mampu indekslah yang diteliti, ya. Jadi saya selalu menyarankan demikian, ya. Kalau dia memang mampu, silakan saja, karena semakin sulit, maka nilai akhir akan semakin lebih baik, karena namanya juga sesuatu yang sulit, ya. Sesuatu yang sulit itu ditulis dan ternyata mampu dideskripsikan, mampu digambarkan, mampu dijelaskan, mampu dianalisa, dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diminta di dalam sebuah penelitian, ya. Jika itu mampu, maka itu tidak ada masalah, itu tinggal kita terusin saja, ya. Maka nilai akhir akan tinggi, ya. Sisanya paling hanya masalah komprehensif saja, ya. Komprehensif itu kan bisa kita pelajari, ya. Setiap semester kita kuliah itu pasti kita akan selalu yang belajar namanya komprehensif. Seperti kamu belajar tentang statistik sekarang, itu juga kamu belajar yang namanya komprehensif. Komprehensif itu bisa dipelajari, ya. Tapi bagaimana kita membuat suatu karya ilmiah yang baik, kemudian kita mempublikasikannya dengan yang baik dan terkenal, bagus, gitu kan. Itu suatu hal yang cukup membanggakan, ya, dan itu tidak hanya sekedar bahwa skripsi ini adalah sebuah tugas akhir saja atau ujian akhir saja di dalam sebuah
jenjang sarjana. Jadi sebenarnya skripsi itu tidak seperti itu. Sebenarnya kalau kamu memikirkan lagi soal pendidikan ya di dalam strata 1, sebenarnya eh, tujuan kenapa dia menulis skripsi adalah melihat potensimu secara akademik ya, melihat potensimu secara akademik. Karena saya yakin bagi kalian semua ya yang terutama masih kuliah, saya yakin semua penilaian yang ada dilakukan di kampus itu adalah menilai kompetensi kamu di bidang akademik ya. Siapa tahu ternyata kamu cocok untuk berpraktik di bidang akademisi ya. Ternyata bikin karya ilmiah bagus sekali, bantah banget gitu kan. Ternyata kamu bisa untuk berprofesi sebagai dosen. Ya saya pikir tidak ada masalah sih, karena saya juga dulunya seperti itu. Saya dulu kan awalnya juga seorang mahasiswa biasa ya, mahasiswa biasa. Kalau dibilang artikel saya, ya memang artikel saya itu dulunya pada saat itu memang sangat menarik dan tidak diteliti sama orang lain ya. Makanya saya mencoba untuk berpraktik di bidang akademisi ya. Dan ternyata saya diterima baik sama Universitas Widya Dharma Pontianak itu sendiri ya. Jadi saya yakin kamu juga pasti selama kamu berkuliah di Universitas Widya Dharma Pontianak, saya yakin kamu pasti akan dilakukan pengujian ya terhadap bidang akademik kamu. Apakah akademik kamu itu menjanjikan atau tidak? Setidaknya dengan menjanjikannya bidang akademik ini, kamu bisa bekerja dan menerapkannya di dunia masyarakat, baik secara akademik maupun secara praktisi ya. Kalau kamu tidak berminat untuk menjadi seorang akademisi, setidaknya kamu akan menjadi seorang praktisi dan kamu menerapkan apa yang telah kamu bawa di dalam akademik itu ya. Harapannya itu adalah seperti itu. Itulah kenapa ditujuankan dibuatlah yang namanya skripsi ya. Supaya nanti ketika kamu turun di dunia masyarakat, kamu akan menjelaskan, akademik itu seperti ini loh. Ketika saya kuliah itu seperti ini, tidak seperti kayak SMA yang hanya sekedar belajar buat PR selesai ya. Akan dijelaskan lebih detail konsep-konsep teorinya ya. Jadi kamu juga bisa menjelaskan apa sih kuliah itu. Kalau kamu hanya berpikir bahwa kuliah itu hanya sekedar belajar buat PR, ngeluh tugas dan segala macam, berarti kamu tidak fokus benar-benar di akademiknya itu. Kamu belum terlalu mengerti soal bidang akademik ya. Kalau kamu hanya berpikirnya demikian, kuliah tidak hanya sekedar saja itu adalah belajar buat tugas dan hadir kuliah ya, bukan seperti itu. Namanya sesuatu di bidang akademik, kamu harus mengembangkan apa yang telah kamu peroleh di kuliah, kemudian kamu kembangkan dalam bentuk teori kamu sendiri yang sesuai dengan para ahli ya, yang sesuai dengan para ahli, kemudian kamu bisa menjelaskannya di masyarakat. Pak, apakah teori terlalu bertimbang balik sama praktik? Ya, saya setuju. Teori tidak pernah sama dengan praktik ya. Tapi sesuatu dasar praktik tidak akan muncul kalau tidak ada teori ya. Memang pada kodratnya lebih dominan bahwa teori tidak sama dengan praktik. Tapi jangan sampai salah berpikir bahwa teori itu tidak sama dengan praktik, Pak. Salah itu. Praktik tidak akan ada kalau tanpa ada teori. Itu yang selalu terjadi ya. Memang teori itu yang kita buat kebanyakan tidak sama dengan praktik. Pak, praktiknya seperti ini. Memang. Tapi tidak adanya itu, kalau praktik itu muncul, itu sebabnya pasti ada teori. Pasti ada teori yang mendasari kenapa praktik itu bisa muncul. Ya. Jadi, asalnya praktik itu bisa muncul juga karena dari teori. Ya. Ya. Makanya ada teori yang searah, maka ada teori yang menyimpang. Ya. Selama ini kan belajar, kalau kita benar-benar kuliah, kalau kita benar-benar belajar itu seperti itu. Jadi kita akan mengetahui mana teori yang searah, mana teori yang menyimpang. Kalian hanya banyak mendengar,
teori yang menyimpang. Makanya selalu berpikir bahwa teori tidak pernah sama dengan praktik. Tapi tanpa adanya praktik, maka teori tidak akan pernah ada. Ya. Itu suatu hal yang saling berkaitan satu sama lain. Baik, saya pembahasannya sampai di sini dulu. Sisa 8 slide lagi nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Baik, jika ada yang kurang jelas, nanti seperti biasa kita akan diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih, selamat pagi.